Kemudian selanjutnya kita belajar tentang haid yang terputus-putus. Kalau perempuan itu keluar haidnya normal 7 hari keluar, kemudian berhenti, kemudian suci sampai 23, ini tidak perlu bingung, tidak perlu pakai rumus. Tapi yang pakai rumus, yang butuh rumus itu kalau keluar berhenti keluar lagi. Maka bagaimana rumusnya? Rumus pertama, bila darah pertama ditambah dengan darah kedua ditambah dengan masa berhenti, semua masih dalam lingkup 15 hari, maka keseluruhannya dihukumi haid, termasuk masa berhenti di antara dua darah, darah pertama hingga darah terakhir. Kalau dijumlah tidak melebihi 15 hari, maka dari awal sampai akhir hukumnya haid, termasuk masa berhenti di tengahnya. Kita lihat contohnya, dia keluar darah 5 hari, dari tanggal 1 keluar jam 7, berhenti tanggal 6 jam 7 juga, maka berarti kan totalnya 5 hari. Keluar darah 5 hari, kemudian berhenti juga 5 hari, berhenti dari tanggal 6 ya sampai tanggal 11, keluar lagi, ternyata keluar lagi tanggal 11 sampai tanggal 16 pagi, 5 hari juga. Dari awal sampai akhir hitungannya pas 15 hari, tidak lebih. Dari awal keluar darah jam 7, tanggal 16 juga berhenti jam 7 juga. Jadi awal sampai akhir pas 15 hari. Maka dari tanggal 1 keluar darah sampai berhenti tanggal 16, itu hukumnya adalah haid. Semua haid, total haidnya 15 hari, termasuk masa berhenti di tengahnya. Dari tanggal 6 sampai tanggal 11 masa berhentinya itu juga kehukum haid. Atau yang bawah, 3 hari keluar darah, dari tanggal 1 keluar jam 1 siang, kemudian berhenti juga 3 hari, dari tanggal 4 sampai tanggal 7, kemudian keluar lagi darah 2 hari, lalu berhenti lagi 2 hari, lalu keluar lagi 2 hari. Kita totalkan jumlahnya semua adalah 12 hari. 3, 3, 6, 2, 2, 2 juga 6, 6 tambah 6, 12. Karena ini enggak melebihi, tidak melebihi 15 hari, maka dari awal sampai akhir hukumnya adalah haid, termasuk yang tengah-tengahnya berhenti juga hukumnya adalah haid. Segera difaham pembahasan ini? Kita lanjut. Ada qaul as-sahbi dan qaul talfiq. Apa itu qaul as-sahbi dan qaul talfiq? Sebenarnya dalam menghukumi masa berhenti di antara dua darah haid yang tidak melebihi masa maksimalnya, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, qaul as-sahbi atau qaul yang kuat menghukumi haid sehingga puasa dan ibadah-ibadah yang dilakukan ketika masa berhenti tersebut dihukumi tidak sah, dan ia wajib mengqadha puasa yang sudah dilakukannya saat itu. Yang kedua, qaul talfiq menghukumi suci sehingga sholat dan puasa yang dilakukan ketika masa berhentinya darah tersebut hukumnya sah. Kita kembali lagi pada contoh yang tadi. Kalau kita terapkan, sebenarnya dalam kasus ini menghukumi masa berhentinya, kalau tadi kita pakai qaul yang kuat, qaul as-sahbi, masa berhentinya juga dihukumi haid. Itu qaul yang kuat. Sudah, qaul yang kuat as-sahbi itu, kalau masa berhentinya hukumnya juga haid. Jadi semisal masa berhenti itu dia melakukan puasa, ya tidak sah, wajib diulangi lagi puasanya, diqadha lagi, padahal dia puasa. Jadi 15 hari yang pertama itu dihukumi haid semua, yang 5 hari tengah-tengahnya masa berhenti dia puasa. Tapi karena hukumnya haid sehingga harus diulang lagi puasanya, karena ikut qaul yang kuat. Tapi ternyata ada qaul sebaliknya, qaul talfiq namanya. Qaul talfiq itu menghukumi masa berhentinya suci, sehingga ibadah-ibadah yang dia lakukan di dalam masa berhenti tersebut sah hukumnya, tidak perlu diulang lagi, tidak perlu diqadha lagi. Semisal puasa tidak perlu diqadha lagi. Jadi kalau semisal dalam kasus 15 hari tadi yang awal, 5 hari keluar darah, 5 hari berhenti,
5 hari keluar darah. Kalau semisal kita ikut qaul as-sahbi, qaul yang kuat, maka qada puasanya berapa hari? 15 hari. Semua wajib di qada. Tapi kalau kita ikut qaul talfik, berapa hari qada puasanya? 10 hari tepat. Yang 5 hari di tengah hukumnya puasanya adalah sah. Sangat difaham pembahasan ini? Nah, gitu. Ini sebenarnya dibutuhkan perempuan misalnya perempuan itu dalam keadaan menyusui. Untuk mengqadha 10 hari saja kan dia sudah menyempatkan waktu sebegitunya. Kalau dikurangi 5 hari kan lumayan. Jadi yang 5 hari kita hukumi sah, begitu ikut qaul talfik. Jadi ini meringankan. Belum lagi anaknya tidak cuma 1 tapi banyak. Jadi kalau semisal kita qadanya 10 doang kan lumayan. Ini meringankan perempuan, barangkali tidak mampu ikut yang 15, maka ada qaul talfik, cukup mengqadha 10 hari saja. Masa berhenti kalau dia puasa maka hukumnya sah. Sangat difahami ya?